silence buat me mistaken. It's not C, it's not B, it's not my family. E-O-L, D-O-L, they are my name. With their taste and their bone and they're gone, and they're gone. E-O-L, D-O-L, they are my name. E-O-L, E-O-L, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's E-O-L? E-O-L, zombie, zombie, zombie. Hey, another smaller brick hill, her is taken over. When the violence starts our silence, we must be mistaken. Is the still all time? Since big steals, 90s, E-O-L, D-O-L, they're still fighting. With their taste and their bones and their bone and they're gone. E-O-L, E-O-L, they're dying. What's E-O-L? E-O-L, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? E-O-L, zombie, zombie, zombie. What's in your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head, zombie, zombie, zombie. Another 80s lonely time we mostly taken. Thank you. Yo, halo.
ketemu lagi dalam acara Ngobrol Sekarang. Ngobrol seputar kereta api Dompa Semarang. Yes. Tepuk tangannya mana ya? Tepuk tangan dong. Audiens, yo. Ya, Oke. perkenalkan dengan saya hari ini Johan Antoni Samaran dan juga rekan saya. Saya Febri Herdianto. Yes. Yo, selama 60 menit ke depan kita akan memandu acara ini. Ya, acara yang luar biasa, banyak sekali info-info yang bisa didapat dari acara ini. Benar kan? Betul sekali. Dan kita juga terima kasih banyak sudah ditonton oleh ribuan penonton di Studio 1 Dompa Semarang. Yes. Dan ini juga ditonton langsung di live streaming dan bisa ditonton juga di channel YouTube-nya. Betul. Nah. Ada teman-teman kita juga yang nonton di Zoom meeting juga ada. Zoom meeting ada juga. Berapa itu? 5.000 bro, 5.000 bro. 5.000 sekarang. Oke, cepet banget ya. Luar biasa. Acara ini emang sudah lumayan ini ya, naik ratingnya ya. Naik ratingnya udah mulai ternyata. banyak itu penontonnya. Ya pokoknya harus channel YouTube ini diangkat terus, di follow ya, di subscribe, kemudian di like dan share tentunya. Benar ya? Tapi tunggu dulu. Oh gitu. Iya. Channel YouTube-nya apa dulu? Mana channel tahu mereka. YouTube-nya ada di sini. Ada di bawah. Nanti diedit sama teman-teman IT berarti ya. Info Sepur. Nah, Info Sepur. Ya. Oke. Jadi kita akan bahas apa ini? Hari ini bahasan kita, bintang tamu kita Kita itu dari bintang tamu ternyata. unit kesehatan. Sehat. Kita bro. akan sehat-sehatan Unit ini. kesehatan. Kita akan bahas info-info seputar unit kesehatan yang ada di Daop 4 Semarang. Yes. Dan juga tema kita, tema kita. Temanya ini yang tema kita cocok banget sama kita ya. Wajah-wajah seperti ini. Semangat banget ini. Ya, tema kita hari ini apa? Pengaruh faktor kebugaran tubuh terhadap kualitas seksual. Terima kasih. Yo, jangan berlama-lama. Kita panggil aja. Ya? Langsung aja narasumbernya. Ini profesional banget ya. Pengalaman nggak? Dari segi usia udah jelas berpengalaman, bro. Tapi tentunya bukan diragukan. hanya dengan hubungan seksual aja, tapi info kesehatan yang ada di yang maksud saya itu bukan masalah seksualnya. Seksual bukan, tapi apa? Udah lama pengalamannya bekerja di kereta api. Terus di unitnya banyak sekali info-info atau ilmu-ilmu yang bisa diserap ya kan dari Bapak yang menjadi narasumber. Bung yang menjadi narasumber kita hari ini. Yuk, jangan lama-lama bro, panggil bro. Kita panggil Bung Devi. Yo. Siap bro. Bung. Duduk dulu Bung. Silakan Bung. Bung David kali ini nggak sendiri bro. Langsung. Biasanya satu-satu kan. Di acara ini langsung langsung double kita, langsung double. Panggil satu lagi. Dan ini adalah Ibu Dokter Vika. Silahkan duduk. Oke. Silakan duduk. Bung Devi. Iya. Gimana ya? Kita duduk, boleh? Boleh duduk. Kita boleh duduk nggak? Udah. Tinggal kita aja yang berdiri bu. Iya. Yang berdiri bu. Oke, jadi kita nanti akan gali nih. Ini banyak dagingnya banget nih. Banyak daging yang bisa kita dapatkan dari sini bro. Nah, artinya kita banyak banget yang bisa kita gali. Ya. Kita dapatkan informasi. Betul kita sekali. dapatkan apa lagi? Ya banyak lah pokoknya ya. Banyak lah, Jangan lama-lama bro, durasi. Karena daripada dengerin kita ngobrol, narasumber ini yang ngobrol nantinya. Lebih bermanfaat. Obrolan kita kurang bermanfaat bro. Apa kabar Bung Devi? Oke, kabar baik. Kabar baik dan gimana kabar? Oh iya. Oh bisa gini ya, gini aja gimana? Oh iya, bro. Ya memang. Yo. Mantap. Sekali ternyata ini. Semangat lah. Semangat dengan ini semangat saya. Temanya udah cocok. Udah bilang, Pak, kita mulai aja ya. Dokter Vika nanti di sesi yang satu aja. Jadi sementara Bung David dulu. Bung mau ngapain di sini tuh? Iya, Bung. Perkenalan dulu, Bung. Jadi teman-teman yang ada di sana itu belum tentu yang ada di stasiun ujung-ujung itu kenal sama dengan Bung David ya. Bung David. Jadi perkenalan dulu, kayak gimana? Baik. Halo sobat-sobat semua, rekan-rekan semua. Kenalkan. Ya. Saya perkenalkan diri, nama David Arifin. Kebetulan saya penempatan di Daop 4 Semarang, posisi sebagai asisten manajer bidang kesehatan. Asisten manajer apa Pak?
asisten manajer di bidang kesehatan. Pasti sehat, pasti sehat, Pak. Biasa sekali. Enggak, biasanya wajahnya enggak gini, tegang banget hari ini. Iya. Apa gara-gara ini, Pak? Saya takut ketukar antara sehat dan jobnya ya. Sehat. Terpengaruh dengan judulnya sepertinya ini. Iya. Pak, ini Bu, sorry. Aku kebiasaan panggilnya Bapak. Oke. Kan. Bu, Nyantai aja, Bro. pada sesi kali ini kita mau tanya-tanya nih. Tanya-tanya masalah apa sih unit kesehatan itu, terus fasilitas-fasilitas apa yang ada di Daop 4 Semarang ini, Pak? Bu, sorry. Salah terus, Bro. Bu. Iya. Mungkin Bapak karena lihat rambut saya di sebelah kanan sebenarnya. Jadi antara Bung dan Pak. Kita mau tanya, Pak, berapa klinik sih yang ada di daerah operasi 4 Semarang itu, Pak? Oke, perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa di Daop 4 Semarang ini kita ada namanya unit kesehatan. Unit kesehatan ini kita mempunyai 5 klinik yang ada di Daop 4 Semarang, yaitu klinik Mediska Poncol, klinik Mediska Cepu, klinik Mediska Ngerombo, Pekalongan, dan Tegal. Jadi kita di sana ada 5 klinik yang kita punya di Daop 4 Semarang ini. 5 klinik, Pak ya? 5 klinik itu udah mengcover seluruh daerah operasi 4 Semarang ya? Ya, insya Allah itu kita bagi per wilayah. Jadi di tiap-tiap klinik itu juga kita sudah ada tenaga-tenaga medis, paramedis, dan apoteker sudah siap di sana. Nah, Bapak ini berarti lokasinya ada di mana, Pak? Apakah Bapak setiap kali mobile, Pak, dari ujung Tegal sampai ujung Cepu, Pak? Ya, saya selalu monitoring, artinya pelayanan-pelayanan di klinik Daop 4 Semarang ini. Kebetulan kita juga mempunyai aplikasi yang namanya Sikeska. Ya, udah pakai aplikasi, udah maju berarti, Pak ya? Kita nggak udah repot-repot harus datang. Jadi saya bisa memantau jumlah kunjungan hari ini yang ada di klinik Cepu maupun klinik yang lainnya, kita bisa ngontrol. Dan obat apapun yang digunakan di situ saya bisa ngontrol segala macam. Gitu. Obat, Pak? Ya. Yang ada hubungannya dengan tema hari ini ada, Pak? Monggo, nanti silakan ditanyakan. Obat kebugaran, maksudnya obat sehat bugaran. Ya, betul. Jadi itu kita mempunyai sistem yang namanya Sikeska. Jadi saya bisa memantau kegiatan yang ada di klinik, perkembangannya seperti apa, pasien-pasien apa, termasuk diagnosa, rujukan pasien macam kita bisa melihat dari sistem itu. Udah canggih, Bro. Udah canggih. Kan ada itu. Menuju ke AI baru, transformasi digital. Oke. Iklan digital. Dan ini ada Bu Dokter juga. Bu Dokter ini tempatnya di mana? Dari ujung Cepu, dari ujung Tepu sampai Tegal, Ibu berada di mana ini? Belum kenalan, Bro, Ibu. Kenalan dulu, Bro. Biar famous. Ya. Kita jual diri di sini ya. Silakan Bu, perkenalan dulu Bu. Siapa tahu dari teman-teman yang ada di offline maupun online belum kenal sama Ibu. Yes. Walaupun udah famous, ya dikit lah ya. Harus ada dikit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vike Poradita Yulianti, biasa dipanggil Rebecca, gitu, bener nggak? Hah? Tolong lagi. Oke, biasa dipanggil Vike ya. Kalau dinasnya sih kebetulan di klinik Mediska Poncol. Oke, berada di Semarang berarti ya? Di Semarang. Gitu. Berarti bagi yang sering ke Mediska di Semarang Poncol sering ketemu Bu Dokter ya? Iya. Ya, gitu ya. Oke. Halus sekali Bu. Benerin Bu. Iya. Pak, kita balik lagi ke Pak David aja. Pertanyaan. Masih banyak pertanyaan yang perlu kita gali dari Pak David ini. Ilmunya banyak, Bro, dia. Nah, ini masalah pelayanan klinik, Pak. Pelayanan di kliniknya KAI itu bisa apa aja sih? Terus yang kami, saya bukan pegawai, teman-teman pegawai. Insan kereta api. Insan kereta api. Apa aja pelayanan yang bisa Bapak berikan di situ? Baik, di sini kami jelaskan bahwa kami di Daop 4 Semarang ini mempunyai 5 dokter fungsional. 5 dokter fungsional dan kita ada 3 dokter PKWT atau dokter kontrak yang ada di kita. Jadi jumlah yang ada di kita ada 8 dokter. Itu di tiap-tiap klinik itu sudah kita tempatkan dokter, ada dokter gigi, ada dokter umum. Jadi di sana teman-teman bisa untuk pemeriksaan dokter umum, dokter gigi, dan bahkan di sana ada pemeriksaan KB, KIA, ada bidan juga kita di sana, gitu ya. Dan kita mempunyai apotek sendiri juga. Jadi bisa
teman-teman memeriksakan ke klinik Mediska di sana, obatnya pun kita siapkan di sana. Jadi kita mempunyai ada 2 apoteker juga, ada asisten apoteker. Jadi insya Allah, dan kita juga siap dengan tenaga-tenaga para medis yang memang kalau dibutuhkan siap untuk melayani melayaninya Pak ya. Dan itu ada di semua klinik yang ada di Daup 4 Semarang Bapak ya? Iya. Iya, luar biasa sekali. Jadi itu luar biasa Bu. Jadi kita pelanggannya siapa? Internal dan eksternal juga gitu kan? banyak, betul. Ya, kebetulan karena kita ini klinik Mediska, kita melayani juga BPJS. Jadi tidak menutup kemungkinan juga ada peserta BPJS yang dari luar karena tertarik dengan klinik Mediska kita dan pelayanan kita. Nah, mereka menggunakan vaskes tingkat satunya itu di klinik Mediska. Jadi memang sudah banyak orang warga luar umum segala macam yang memang mempunyai BPJS, dia memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya itu adalah di klinik Mediska. Jadi selain kita melayani pasien pegawai dan keluarga, juga kita melayani pasien umum dan kapitasi BPJS juga kita pendapatan ada di sana. Wow, luar biasa. Luar biasa. Yang Jadi dulu kita layani. iya, saya nggak tahu sih. Soalnya kan dulu saya jarang sakit. Oh iya, berarti Anda selalu bugar ya? Iya, sesuai dengan tema kali ini bro. Sesuai dengan tema kali ini, betul, saya selalu bugar. Terus gimana bro? Ada pertanyaan lain nggak? Untuk teman-teman yang ada di online maupun offline, ketika mau ada pertanyaan atau tanya-tanya, silakan langsung tanya ada. Bisa raise hand atau tulis di kolom chat yang ada di depan kalian. Untuk yang di offline-nya bisa raise hand lah ya. Oke. Nggak mau nyambut dulu itu kita ada penonton dari jauh bro. Oh, apa kabar? Penonton itu dari teman-teman dari mana ini? Jauh-jauh. Dari mana ini? PPI. Oh, dari Poltran ya? Oh, sudah jauh-jauh dari Tegal. Terima kasih banyak. Penonton yang di atas kita. juga, terima kasih. Bukan, itu juring bukan. Oke. Nah, terus ini Mediska ini atau unit kesehatan ini bekerja sama dengan rumah sakit, ada nggak? Atau seperti apa bisa ceritakan? Gini, di tempat kita itu kan dia hanya berupa klinik, sementara pegawai atau pekerja dan keluarga kadang membutuhkan untuk dokter spesialis atau untuk kunjungan ke rawat inap. Artinya perawatan yang lebih ke arah membutuhkan dokter spesialis di sana. Nah, kita juga, di Daup 4 ini kebetulan kita juga sudah bekerja sama dengan 27 provider, artinya 27 rumah sakit yang ada di wilayah Daup 4 Semarang. Dan insya Allah di tahun ini juga kita akan provider baru, rumah sakit baru tambahan 10 rumah sakit. Jadi di tahun 2023 ini insya Allah kita bekerja sama dengan 37 rumah sakit. Jadi untuk memudahkan pegawai di saat membutuhkan pelayanan yang tingkatan lebih tinggi, rawat inap, kita bekerja memfasilitasi teman-teman kita yang butuh untuk perawatan lebih lanjut. Demikian. Luar biasa, 37 bro. 37. Iya. Kalau misalkan nih, aduh jatuh. Jangan aja. Bisa aja. Selanjutnya gimana? Kami mau tanya nih, pasti di teman-teman yang ada di mana itu di insan kereta api yang ada offline maupun online pasti juga bertanya-tanya, apakah kita harus ke klinik dulu sebelum ke rumah sakit yang bekerja sama kita? Jadi apakah kita harus buat rujukan? Kalau urgent kan biasanya urgent, kalau urgent kan biasanya kita nggak bisa kan bikin rujukan dulu, kita masuk dulu nih ke rumah sakit. Itu nanti bisa di-top atau diganti nggak Pak? Sama ini. Oke. Jadi begini ya. Secara alurnya itu memang penggunaan JPK itu memang kita harus ke klinik terlebih dahulu. Jadinya wajib untuk memeriksakan terlebih dahulu ke vaskes tingkat 1 kalau dia mau menggunakan penjamin. Artinya di sana diperiksa dulu oleh dokter Mediska terlebih dahulu. Nanti setelah dia melakukan pemeriksaan, dokternya akan mengetahui ini apakah memang harus dikonsulkan ke dokter spesialis gitu, atau memang harus ini pasien harus dirawat inap seperti itu. Nah, mereka nanti akan meminta rujukan dari vaskes tingkat 1 kita. Jadi setelah mereka dapat rujukan, baru mereka ditunjuk rumah sakit mana yang terdekat dengan wilayah, gitu. Jadi kita memberi kebebasan kepada peserta dengan 37 provider yang ada juga.
mereka bisa memilih rumah sakit mana yang kira-kiranya terdekat dengan lokasi. Nah, jadi nanti dia bisa minta rujukan dan langsung ke rumah sakit sana. Nah, di rumah sakit pun nanti kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit, mereka sudah tahu bahwa ini adalah pasien KAI. Jadi kita layani. Nah, selanjutnya untuk peserta yang memang urgent, dan tidak sempat ke rumah sakit Mediska, macam, atau mungkin jamnya pas dia sedang sakit, sedang kliniknya sudah jam kerjanya sudah habis, gitu kan? Ya, mereka bisa dibebaskan juga memilih rumah sakit yang terdekat yang sudah provider. Itu namanya emergency. Nah, itu bisa dilayani di emergency. Kalau ya, jadi bisa langsung dilayani di bisa. Rumah sakit yang sudah bekerja sama. Sudah bekerja sama bisa dilayani. Biasanya PSC rumah sakit nanti menghubungi kita untuk dilayani. Surat penjamin itu akan menyusul 1 kali 24 jam, tetap kita layani. Luar biasa. Walaupun keadaan sebagaimanapun keadaannya tetap dilayani. Tetap dilayani, apalagi yang emergency tadi ya. Emergency. Soalnya kan kadang-kadang kita juga nggak tahu ya, ketika kita nggak minta kan sakit itu kapan, kita nggak tahu kapan kita sakit. Jadi ketika sewaktu-waktu dari teman-teman unit kesehatan ini selalu siap sedia untuk melayani. Luar biasa sih. Aplaus dulu dong. Aplaus luar biasa buat teman-teman unit kesehatan. Nah, aku mau yang nanya dari dong. Aku mau nanya dong. Oh boleh. Tadi kan memang kita punya fasilitas pelayanan dan ini kan ada Bu Dokternya nih. Nah, bisa diceritakan pelayanan seperti apa Bu Dokter selama di Semarang Mediska Poncol ya? Oke, kalau kaitannya sama klinik Mediska ya, pelayanan yang kita punya itu selain pelayanan umum, dokter umum, ada begini ya dia. Enggak juga. Jadi selain pelayanan dokter umum juga ada pelayanan dokter gizi ya. Terus kita juga ada pelayanan KIA. Di situ ada bidan jadi mau ngecek kehamilan, terus antenatal care gitu di situ juga bisa. Bukan 3 bulan. Iya. Berapa bulan yang ini di dalam? Udah, ini saya menutupi otot saya dengan lemak biar awet. Biar awet ya. Terus pelayanan KB juga bisa di situ. Nah, itu kalau kaitannya sama pelayanan kesehatan ya. Tapi konteks yang lebih luas lagi, pelayanan kepada pegawai kesehatan kerja itu di situ juga ada. Kita juga pemeriksaan kebugaran di situ gitu. Terus ada pendalaman MCU untuk pegawai gitu. Jadi kalau mau sering-sering ketemu saya, cek kebugaran. Saya mau bilang gitu, tapi gak enak. Banyak penonton bro. Ya, untuk yang untuk ini mas-mas IT bisa kelihatan nggak ya? Ini ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang online? Bisa dicek mungkin yang ada di online. Saya nggak bisa lihat, saya hanya bisa melihat bayangan saya sendiri. Oh, ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, ada peserta nih bro. Ada mau pertanyaan nih, kasih. Izin perkenalan, nama Paletehan Sujadiva dari Unimar Amni Semarang. Izin bertanya Pak, bagaimana penanganan... Mas siapa namanya? Mas siapa? Paletehan, Paletehan. Anak zaman sekarang namanya susah bro. Iya silakan, maju sini biar wajahnya kelihatan dari teman. Sini. Ya, sini, sebelah sini. Ayo lagi bisa. Iya. Iya, yuk bisa yuk. Iya. Bagaimana penanganan dari pihak terkait mengenai apabila ada penumpang yang sakit Pak? Oke, ini pertanyaannya sebenarnya kita mau jelasin di sesi selanjutnya ya Pak ya. Cuma karena ada pertanyaan dari sini teman-teman Bung Paletehan ini dari jauh-jauh. Mending kita jawab sekarang aja Pak. Gimana? Bisa? Boleh, tidak Pak. Iya, orangnya udah grogi nih Pak, naik panggung Pak. Udah bergetar, tanyanya ke saya, narasumbernya di sana. Mas Vale mungkin bisa ada ke sana tuh. Terima kasih banyak. Dadah dulu bisa tuh. Dadah. Hai kakak. Terima kasih. Gimana Bung David atas pertanyaan tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami dari unit kesehatan sebisa mungkin artinya mensupport angkutan-angkutan kereta api yang ada di Daup 4 Semarang ini. Jadi perlu diketahui juga bahwa unit kesehatan ini tidak hanya ada klinik saja. Unit kesehatan ini juga kita ada yang namanya pos kesehatan.
pos kesehatan itu adalah terdapat di stasiun-stasiun besar. Berdasarkan SPM bahwa di setiap stasiun itu difasilitasi pos kesehatan. Jadi kita di kesehatan ini biasanya berkolaborasi dengan unit-unit lain. Jadi andai kata ada penumpang yang sakit di stasiun maupun di atas kereta, itu biasanya kita tangani langsung di pos kesehatan, kita koordinasi. Biasanya ada frontliner nanti yang mengantarkan ke pos kesehatan. Nah, di sana akan kita obati dengan obat-obat yang memang aman, ya, artinya memang penggunaan obat itu harus aman untuk pasien. Jadi sifatnya hanya P3K saja, pertolongan saja. Nah, itu kita tangani di sana dengan tenaga paramedis yang ada di sana. Nah, paramedis itu juga nanti akan berkonsultasi dengan dokter yang ada di klinik. Gitu. Di klinik itu sudah Oke, penjelasan yang luar biasa. Pak, ini karena keterbatasan waktu, kita potong dulu, kita masuk ke sesi 2 nanti Pak ya, untuk penjelasan yang selanjutnya. Seperti yang kita jelaskan tadi, pertanyaan tadi bisa dilanjut di sesi 2. Jadi ada pertanyaan yang, perawatan karang gigi, dilayani nggak dok? Nanti kita jawab setelah pesan-pesan berikut. Bukan, aduh, sorry. Oke. Ya, untuk kali ini, silakan. Iya, kita cukupkan untuk sesi pertama, nanti jangan kemana-mana dulu, kita akan masuk di sesi kedua, ya. Betul sekali, untuk kali MOT. ini kita langsung menuju ke teman-teman MOT. jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu melambang nikmatnya malam syahdu. Semua boleh ikut bernyanyi, jangan zoom kita. Sepanjang jalan kenangan
selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu, oh penambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Menambah nikmatnya malam syahdu. Yo, halo, kembali lagi salah satu lagu yang lumayan mendayu-dayu dari teman-teman MOT ya. Yes. Dan kita masih di ngobrol Sekarang ngobrol seputar kereta api Dompas Semarang. Yes. Dan Selamatkan kita sedikit terancam. Kita harus membacakan salah satu pertanyaan yang dari teman-teman online. maksudnya terancam gimana ya? Coba dilihat itu siapa yang tanya coba. Sambo. Katanya ke Sambo. Ini Bapak Sambu, terima kasih sudah nonton acara kami Pak ya. Mohon maaf kalau misalkan kami kurang berkenan, kami tidak terlalu di. Coba bro, bacakan aja bro, bacakan. Oke, ini untuk dari pertanyaan dari Pak Sambo ini, Pak Sambo. Pertanyaannya untuk Ibu Dokter Vike. Sopan, Oke. sopan. Nah, sopan sekarang. Pertanyaannya, perawatan karang gigi bisa dilayani nggak dok? Nah, silakan Bu Dokter Vike. Bentar dok, saya benerin dulu dok. Siap, izin menjawab Bapak Sambo. Bentar Oh, dok, bukan. saya benerin dulu. Perawatan karang gigi bisa dilayani gak dok? Saya benerin dulu, gak dok. Ya. Oke ya, izin menjawab ya Bapak Sambo ya. Harus siap posisinya, kalau enggak nanti salah Siap, kita. siap. Jadi pelayanan karang gigi itu bisa dilayani di klinik kita, bisa, dan itu dilakukan setahun sekali gitu. Soalnya kalau sering-sering juga lama-lama iya. Jadi tenang aja Bapak Sambo, kesehatan gigi Anda sangat terjamin. Bagus. Udah terjawab Bapak Sambo ya? Izin Pak. Izin Pak. Izin Pak Sambo. Pertanyaan sudah dijawab. Pak Sambo, kalau domisilinya jauh dari klinik kita, segala macam, dia bisa cari klinik yang dekat rumah, mungkin bersihin karang gigi, kita jamin Pak, restitusinya. Nah, bisa juga alternatifnya dengan Bisa, restitusi. ya. Izin, Yes. bisa Pak Sambo. Kalau misalkan di dekatnya ada dokter gigi gitu, bisa nanti direstitusi sama Bung David. Kalau nggak bisa cair, kalau sendiri Pak. Nah, kita masuk nih. Ini sekarang Masuk terus, kapan keluarnya bro? ya kita keluarin lagi. Ya. Kita sekarang masukin lagi. Oke. Nah, ini kita masuk di angkutan kereta api masa Natal dan Tahun Baru. Nah, kita pengen tahu Ntar nih. dulu. Sebelum itu masih ada polemik yang ada di ini nih, di lapangan nih. Gimana? Banyak sekali teman-teman. Jangan ketawa. Oh, ada pertanyaan lagi ternyata ini. Jangan dulu. Jangan dulu, tahan dulu. Oke. Ini, waduh, ada 2 pertanyaan. Satunya dari siapa ini? Oh, namanya ngeri-ngeri bro. Pino. Goyangnya gimana kalau Pino? Ini sorry. Oke. Kita baca dulu atau gimana ya? Kita mau tanya serius dulu nih. Ada beberapa polemik yang ada di lapangan nih Pak. Kita tahan dulu yang di online ya pertanyaannya. Bentar ya. Wow. Bentar. Cukup Sabar. banyak nih. Rame bro. Wih,
Ratingnya tinggi. Kan saya bilang Pak tadi 4.000, 4K nontonnya kan. Banyak teman-teman tanya itu masalah vaksin booster. Ini masih jadi banyak pertanyaan ya. Betul, tentunya. Kan? Ya, ini tentunya kan persiapan anggota Nataru juga ya. Iya, salah satu persiapannya juga. Betul. Karena ada peraturan-peraturan yang menyatakan atau bersinggungan atau berkaitan dengan vaksin booster. Jadi kita mau tanya nih kepada Bung David. Ya. Tata cara atau aturannya seperti apa sih vaksin booster untuk naik kereta api itu? Dan dari teman-teman unit kesehatan bisa support apa untuk itu? Seperti itu, Bu. Oke, gini ya, yang memang sudah kita tahu bersama bahwa salah satu syarat untuk naik angkutan, terutama kereta api, itu memang untuk yang dewasa memang dibutuhkan untuk vaksin booster. Vaksin booster artinya vaksin booster. Vaksin ketiga berarti ya? Yang ketiga. Booster, ya. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota yang ada di Semarang ini. Artinya kita untuk kebutuhan vaksinnya kita disuplai juga oleh Dinas Kesehatan Kota yang ada di Semarang ini. Jadi sampai saat ini kita membuka pelayanan vaksin di stasiun Semarang Tawang. Ya, kita membuka pelayanan vaksin di stasiun Semarang Tawang dari mulai pukul jam 8 pagi sampai jam 16 sore atau jam 4 sore. Kita melayani di sana. Jadi penumpang yang memang angkutan jarak jauh itu wajib usia 18 tahun ke atas adalah booster ketiga. Ya, booster ketiga. Sorry, bukan booster ketiga. Vaksin ketiga atau vaksin booster. Ketiga atau booster. Ya, kita menyediakan vaksinnya itu di pelayanan di stasiun Semarang Tawang, kita sediakan tempatnya di sana. Jadi, ada teman-teman kita yang di sana. Ya, jadi unit kesehatan ini menyediakan vaksin ketiga yaitu booster di stasiun Semarang Tawang jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4. Jangan lupa manfaatkan. Silakan manfaatkan. Apalagi menjelang perjalanan angkutan liburan Nataru ini bisa terpenuhi. Itu juga, saya garis bawahi selama perjalanan kita masih ada ya, karena kita vaksinnya ini disuplai oleh Dinas Kesehatan. Ya, kita tidak memproduksi vaksin sendiri. Betul. Kita vaksinnya tetap berkoordinasi oleh Dinas Kesehatan yang ada di siapa cepat dia dapat, ya kan? Senin harga naik, bro. Gratis ini dari Dinas Kesehatan bersama dengan gratis. Ini for free. Unit kesehatan kita, ya. Udah tuh, tanyain dulu. Oke, langsung ke pertanyaan dari teman-teman online. Oke, kita ini berani tanya, tapi nggak nyebutin ini, bro. Dari Inul. ini? Dari Inul, bukan Inul. Pinul. Pinul. Dari Pinul. Ini untuk Dokter Vike. Dokter Vike, kalau sakit, Dokter Vike, kalau sakit hati ngobatinya gimana, Bu Dokter? Nah, kayaknya dari sakit hati itu berarti kemungkinan dari atau Ibu Pinul ini kena penyakit liver, jadi kita kesehatan ya. Liver itu kayaknya. Oke, Bapak Pinul, ya ampun 30 tahun saya juga belum tahu itu caranya gimana ya. Sudah colongan. Pak, habis ini kita ada acara ini cari jodoh sih. Gimana, Bu? Tanggap yang guyonan saya lah ya, kalau yang serius kan gitu. Siapa tahu dia benar-benar sakit hatinya liver kena liver. Saya mau jawab serius ya. Bisa di Zoom mungkin ya. Enggak gitu ya. Pak, minta di Zoom wajahnya biar kelihatan lebih serius. Enggak, jadi obat sakit hati adalah cari yang baru. Udah. Cari apa? Itu cari yang baru, bro. Cari yang baru. Words of the day. Anda sakit hati, cari yang baru. Mengatasi masalah apa? Itu yang lain. Ya, satu lagi. Kita ada pertanyaan dari, wah ini dari teman jauh ini. Dari seberang pulau, bro. Dari Firman Humas dan 4SM. X4XM. Iya ini. Ya, rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan KAI itu apakah rumah sakit dari pemerintah? Atau bisa rumah sakit atau swasta bisa juga. Rumah sakit swasta juga? Ya. Kategori pelayanan pegawai kereta api yang didapat seperti apa fasilitasnya? Ini pertanyaan yang tepat sekali untuk Bung David. Ya kan? Silakan. Gimana, Bung? Nggak kelihatan. Ya. Sorry, saya bacakan lagi. Ya.
Jadi apakah rumah sakit ini hanya bekerja sama itu rumah sakit pemerintah saja atau rumah sakit swasta juga? Untuk Ya. pelayanan kesehatan ya? Ya, untuk bekerja sama dengan insan KAI atau kereta api. Oke. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa kita di tahun 2023 ini kita sudah bekerja sama dengan tadi sekitar 27 tambah 10 37 rumah sakit yang ada. Itu rumah sakit kita beraneka ragam, ada yang rumah sakit memang swasta, rumah sakit pemerintah. Itu semua sudah kita siapkan di sana. Dan kita juga bisa request dari teman-teman. Jadi teman-teman yang memang wilayahnya jauh dan belum terjangkau ada rumah sakit provider, sampaikan ke kami. Pak, di lingkungan kami ada rumah sakit ini. Kami akan berusaha mendekati rumah sakit, gimana caranya untuk bekerja sama dengan kita. Jadi kita sebisa mungkin memudahkan, memfasilitasi teman-teman yang memang jauh dari jangkauan rumah sakit. Seperti itu. Dan rumah sakitnya juga memang kita di sini ada beberapa rumah sakit. Kebetulan rumah sakit yang ada di sekitar kita rumah sakit Elizabeth. Itu memang swasta juga, rumah sakit Hermina juga. Ini Elizabeth yang sedang kita upayakan. Insya Allah di tahun 2003 ini kita bisa bekerja sama. Artinya pihak rumah sakit itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Ya, itu kita memfasilitasi dari rumah tipe C, tipe B, tipe A itu beraneka ragam rumah sakit. Rumah sakit Sultan Agung yang besar di sini juga kita bekerja sama. Dan selanjutnya juga kami memberikan yang terbaik buat teman-teman. Artinya di saat teman-teman menggunakan jatah JPK-nya atau jatah JKP-nya itu kelas 1, itu teman-teman akan mendapatkan ruangan VIP. Jadi tertera di kartu JKP-nya itu bahwa jatah teman-teman adalah di kelas 1, tapi sebisa mungkin dengan adanya BPJS, dengan sistem COB, teman-teman akan naik 1 tingkat. Gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, silakan menghubungi ke kami kalau memang ada fasilitas yang memang belum ada di tempat teman-teman, rumah sakit terlalu jauh, ada yang lebih dekat, silakan hubungi kami. Kalaupun nanti ada teman-teman yang memang dirawat di rumah sakit yang sebenarnya jatahnya kelas 1, gitu kan, tapi kami akan bekerja sama dengan BPJS, dia akan naik 1 tingkat, bro. Iya, 1 tingkat. Iya. Jadi insya Allah untuk teman-teman ini akan bisa VIP ya? VIP. Ya. Ternyata insan KAI ya. Jadi tadi jawabannya dari Bung Firman, jadi kita 37 rumah sakit ini sudah di cover nih. Sudah di cover dan bekerja samanya rumah sakit swasta dan pemerintah juga ya. Jadi itu yang terjawab ya Bung Firman. Ya. Kusangka ini terjadi, kisah cinta yang suci ini kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, aku sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu.
sangka begitu cepat berlalu untuk mencari kesombongan diri, lupa segala yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan aku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Yo, halo, balik lagi ke acara Yes. Ngobrol Sekarang. Ngobrol seputar kereta Kereta api api Daup 4 Semarang. Yes. Kenapa itu pakai baju itu? Berubah. Oh iya. Emang apa sih? Emang temanya apa kita ini? Sesuai dengan tema kita apa coba? Judulnya. Tema kita coba apa? Adalah pengaruh faktor kebugaran tubuh terhadap kualitas hubungan Seksual. Jangan kenceng-kenceng. Jadi faktor kebugaran. Jadi kita tuh harus bugar Kebugaran, gitu ya. bro. Jatuh, bro. Jadi pakai Jatuh, baju. Jadi, makanya kita biar lebih menghayati, kita ganti dengan pakaian yang lebih sporty. Agar ya kan? hubungannya dengan itu benerin ya. Dan Pas banget di situ. tangan saya ini bro ribet bro, makanya saya benerinnya kayak gitu. Yes. So kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrol nih ya. Ya, kita Dengan- pengen review juga nih yang tadi iya. terkait apa? Unit kesehatan. Unit kesehatan. Sebelum Kita- masuk nanti ke masalah kebugaran. Oke. Kita tanya-tanya lagi ya. Ya, aduh, gerah. Posisi dudukku. Enak lu sama Bung David ya. Bu Vika. Bung, ini ganti tema apa gimana nih? Oh enggak, Saya pikir temanya semifinal Piala Dunia gitu, udah ganti kaos ya. basket pak. Kita ini sekali lagi nih basket Pak. Bung. Kita bung.
Oke, kita tanya lagi, kita review lagi dari masalah unit kesehatan tadi. Jadi untuk kesiapan seperti apa sih unit kesehatan dalam menghadapi angkutan Nataru ini? Natal dan Tahun Baru. Natal tahun baru ya. Itu yang di sana udah mulai nih stage 3. Tar dulu. Nanti Dokter Vika masih siap-siap, tenang. Ya, gimana Pak David masalah di Nataru ini? Oke, saya pikir pertanyaannya persiapan untuk menghadapi Piala Dunia ini, final ini. Wah, final juga ini Piala Dunia. Iya sih. Tadinya kita harusnya ganti kostum juga dong ya. Ganti biar semangat. Oke, kami biasa PT Kereta Api ini punya hajat biasanya setiap kali adalah angkutan Natal dan Tahun Baru, mensukseskan, membantu teman-teman kita atau warga yang akan bepergian jauh dengan kereta api. Di sini tidak usah khawatir, selain kenyamanan, keamanan dan keselamatan di kereta api, kami juga unit kesehatan memastikan kesehatan daripada para penumpang seperti yang tadi saya jelaskan. Jika ada yang sakit, kami memfasilitasi pos kesehatan yang ada di stasiun. Juga kita tidak berharap terjadi kecelakaan. Arti kecelakaannya itu kecelakaan penumpang, baik di stasiun maupun di dalam perjalanan. Ada kemungkinan terjadi masalahnya Pak. Ya, tidak usah khawatir. Kami telah bekerja sama dengan PT Jasara Harja dan Jasara Harja Putra. Jadi jika ada penumpang yang mengalami kecelakaan di area stasiun, Di area stasiun. Bukan hanya di kereta Pak ya? bukan hanya di kereta, di area stasiun, Oke. umpama dia sedang ada di peron atau sedang di kamar mandi, tiba-tiba jatuh, Tiba-tiba jatuh ya, di area dan stasiun. mengalami luka. Iya. Nah ini hatinya. akan ada petugas kita yang datang ke sana untuk ngontrol. Jika memang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, kami akan memfasilitasi. Kami akan bawa ke rumah sakit, kami akan koordinasi dengan pihak rumah sakit, dan itu di-cover oleh Jasara Harja Putra. Oh. Jadi Bapak Ibu di sana Jasara jika ada tindakan, ini harus di ronsen, ini harus di CT scan, penumpang nggak usah takut, nggak usah khawatir memikirkan biaya. Oh, berapa biaya yang akan saya keluarkan untuk CT scan? Sudah Berapa tercover biaya yang semua. akan saya keluarkan untuk ronsen? Iya. Di sini perlu diketahui bahwa Jasara Harja Putra itu penumpang dilindungi plafon sebesar 30 juta. 30 juta plafonnya. Ya, plafon ya, Plafonnya bukan santunan, ya. ini plafon. Plafonnya. Plafon Oke. artinya Kalau sakit, kalau terjadi kecelakaan itu. Kecelakaan di area stasiun itu ya. hanya Di area kecelakaan, stasiun. kecelakaan penumpang. Sampai- Itu kita cover. Oke. Tentunya Iya. bagi penumpang yang sudah memiliki tiket ya Pak ya. Pastinya, Oke. karena penumpang yang sudah ada di area stasiun itu dilindungi. Di tempat parkir pun masih ada di area stasiun. Di saat turun dari mobil segala macam jatuh, kita jamin juga. Iya. Iya, kita Luar cover. biasa. Jadi sebisa Luar mungkin biasa. kami memang koordinasi dengan rumah sakit yang dekat wilayah stasiun. Yes. Kita supaya cepat berkoordinasi juga ambulan-ambulan yang ada di rumah sakit segala macam. Jika ada penumpang yang kecelakaan, kita cepat untuk tanganinya. Itu kalau di area stasiun. Itu di stasiun. Nah, gimana Stasiun. sekarang kalau misalkan Di atas terjadi kereta. penumpang yang terjadi kecelakaan di Di dalam atas kereta pun perjalanan kita- Iya, dalam perjalanan juga kita jamin. Yes, gimana? Ya, dengan Jasara Harja. Masih di Jadi cover jika jasa ada kerja. penumpang yang mungkin jatuh di kereta, di atas kereta, ataupun kejepit pintu atau seperti apa, kita fasilitasi juga. Ya. Ada petugas-petugas kita nanti di stasiun, petugas kesehatan yang akan menanganinya, dan kita rujuk juga ke rumah sakit jika itu memang membutuhkan pelayanan yang tingkat tinggi. Itu kita cover juga. Batas plafonnya itu adalah sebesar 20 juta. Plafonnya 20 juta. 20 juta. 20 juta. Jadi untuk Bapak Ibu plafon, yes. nanti yang sedang menjalani berpergian jauh jika mengalami kecelakaan atau apa dan sempat dirujuk ke rumah sakit, tidak usah memikir, selama itu plafonnya masih bisa mencukupi. Selama plafonnya itu kita cover seperti itu. Itu Iya. sebegitunya penumpang kita Sebegitunya jamin unit kesehatan. kesehatan Demi untuk para pelanggan konsumen kita, pelanggan ya, kita. penumpang kereta api Iya. di stasiun Kamera maupun di sana, dalam Bu. perjalanan. Luar biasa ya. Oke, Luar biasa. Next. next. Jadi Nah, kita bahasanya ini mengarah kepada kebugaran dan bentar dulu. hubungan. Ya. Narasumber. Kita harus digeser sini. Jangan Pak, jangan. Bapak ini yang punya pengalaman, Bapak. Dulu. Ibu yang punya Ya. ilmu dan ini yang punya pengalaman. Walaupun ya. kameranya nggak fokus ke Bung David, nggak apa-apa, udah di situ aja. Anggap aja ya menyatu dengan background. Oke. Sebelum mereka bertanya, kita lihat KTP-nya dulu. Oh ya. Iya.
Kita lihat KTP-nya dulu. Kategori anak-anak apa dewasa? Balik Kita di sama bawah dulu umur, ya. betul ya? Iya, kita di bawah umur ini. Lihat wajah saya, Pak. Oh, 18 pasti kan? Plusnya berapa? 10? 30? Woi. Udah itu rahasia. Oke, kita mau nanya apa nih? Masalah kebugaran dan hubungan Iya, kita kan seksual. Dr. Vika. Oke. Dr. Saya. Vika. Ini bisa di zoom nggak Dr. Vika-nya? Kipasnya sebelah mana kipas? Kipas sebelah mana kipas? Kipas. Kipas, udah mulai panas, Pak. Udah mulai panas. Ini tema utama kita nih, Dok. Iya. Oke. Pengaruh faktor kebugaran tubuh terhadap kualitas hubungan seksual. Oke. Profesional, Dok ya? Iya, profesional ya. Biar saya aja yang nggak profesional, udah biarin aja. Nanti pasti banyak curhatnya kayaknya ya Iya. di sesi Ntar pertanyaan. ada yang resen? Oh, masih belum ada. Oke. Dok, kita mau tanya nih, Dok. Sebelumnya dokter sudah berkeluarga? Tinggal Kan cuma nanya, Dok. Saya kan nggak enak kan. Kita bahasanya agak lumayan gitu ya kan? Oke, belum. Kebetulan belum. Guys, ada kesempatan guys. Ada kesempatan itu. Nanti kalau pengalaman Udah. Dokter lain pengalaman masih tanya ke Bang single. Dev ya. Iya. Mas, yang di situ tepuk tangannya kenceng banget kalau waktu gini. Tadi nggak tepuk tangan. Oke, gimana? Dok, Oke, kita mau tanya nih. mau jawab nih. Ya, kita belum ke seksualnya. Kebugaran itu apa sih, Bro? Apa yang disebut dengan kebugaran dan apa ya? Parameter-parameter kebugaran itu seperti apa sih, Dok? Kita mau tanya nih dari teman-teman offline dan juga online biar tahu semua. Saya tuh bugar atau enggak? Oke. Iya. Dari kemarin kan kayaknya sering banget ya kita bahas tentang kebugaran gitu kan. Kebugaran itu adalah kemampuan tubuh kita dalam melakukan suatu aktivitas tanpa merasa cepat lelah gitu. Dan kita tuh masih punya sisa energi gitu buat melakukan aktivitas yang lain, misalnya hobi gitu, salah satunya itu, dan salah satunya gitu kan ya. Ya. Makanya kita bahas di seksual sini gitu gitu. ya, seksual. Berarti kalau misalkan habis melakukan itu dan tidur itu berarti nggak fit ya itu ya? Oh enggak juga, bukan begitu juga. Nah itulah kenapa bedanya orang yang bugar dengan orang yang tidak bugar. Misalnya nih, dengan intensitas pekerjaan yang sama, si A itu masih bisa melakukan hobi yang lain, pulang dari kantor masih bisa berolahraga, masih bisa ngedate gitu. Sedangkan yang B pulang kantor ya udah balik ke rumah langsung tidur gitu. Itu bedanya, langsung cepet capek. Yang nggak gitu. bugar ya? Itu yang nggak bugar begitu, jadi kayak cepet capek. Bu Vika atau Dokter Vika habis pulang kerja ngedate nggak? Nggak bugar. Mohon maaf, itu nggak ngedate-nya bukan karena nggak bugar sih. Iya, karena? Pagar. Enggak ya, joknya nggak dapet ya. Sebenarnya saya mau ketawa, cuma gimana ya? Bugar ke pagar, oke lah ya. Ya deh, ketawa deh. Jadi sebetulnya untuk aktivitas itu butuh bugar ya, Bu Dokter ya? Betul, untuk bugar. pekerjaan sehari-hari, Bekerja aktivitas sehari-hari, sehari-hari. ya. Bugar itu sangat penting banget. Tentunya untuk melakukan, mohon maaf, untuk melakukan hubungan seksual juga butuh bugar berarti ya? Iya dong, Iya. kan itu termasuk aktivitas yang Betul. banyak butuh energi. Energi kan? juga butuh energi. Nah, terus kenapa harus bugar gitu? Kan kalau nggak bugar pun bisa kan sebetulnya untuk aktivitas, untuk melakukan ya sesuai tema kita hubungan seksual seperti itu. Bagaimana? Oke, kita kalau ngomongin di global ya, Yes. apalagi terutama kaitannya dengan pekerjaan dan perusahaan. Kan Saya well-being ya, excited. banget. Well-being, jadi well-being itu kita bisa selain pekerjaan kantor oke, terus urusan rumah oke, hobi jalan, terus masih bisa melakukan hal-hal yang lain ya tadi saya bilang itu. Nah itu pentingnya kebugaran di situ. Terus selain itu kebugaran selain terkait sama well-being gitu kan, juga terkait dengan kondisi kesehatan kita sendiri gitu. Dengan bugar kita itu berarti menjaga massa otot kita, menjaga jantung paru kita gitu. Karena dalam mendapatkan kebugaran itu ada proses tertentu gitu. Jadi ada kaitannya ya kebugaran kita dengan
kualitas seksualnya juga itu memang ada kaitannya. Seperti apa? Kaitannya sangat erat nggak? Dari tadi itu Dokter Vika sepertinya mengalihkan terus kan. Tapi kita terus tanya terus. Oke, kalau kaitannya dengan hubungan seksual ya, Iya. ya ini materi yang ditunggu-tunggu, selamat datang, gitu kan. Ini sifatnya kan edukasi. Ya, Edukasi oke. ya, ini sifatnya edukasi. Education. Penekanannya di education, bukan di teksnya kan. Iya, Education. betul. Oke, Memang gimana? penting sekali ini, saya ke edukasi ini ya. Oke. Jadi ketika kita berolahraga, maksudnya untuk mendapatkan kebugaran jasmani itu salah satunya kan dengan berolahraga ya. Nah, dengan berolahraga itu ada hormon endorfin yang keluar gitu. Sebentar, sebelum sampai ke situ saya mau tanya, kira-kira permasalahan dalam hubungan seksual itu paling banyak karena apa? Nah, ini kita tanya Iya, yang kan? berpengalaman ini. Coba, Iya, nah, iya. kalau menurut pengalaman yang berpengalaman ya, Betul sekali. Iya. ejakulasi Pak apa David. dini Bung David. gitu kan? Masalahnya apa? nih? Kita Kalau Bung tanya. David sih biasanya durasi. Oke, durasi, ejakulasi dini, impotensi, Iya. Betul. Pak? Bung Kalau David. menurut pengalaman begitu nggak sih Pak? Bagaimana Bung Bung David? David yang pernah selalu bilang, berpengalaman? saya nggak butuh lamanya, quantity. Quantity. Cepet nggak apa-apa tapi berkali-kali. Frekuensi ya maksudnya. Frekuensi. Gimana Bung David? Apa itu? Oke, jadi tadi kan Langsung masalahnya pura-pura biasanya polos. Masalahnya apa biasanya? biasanya paling sering ya impoten, terus frekuensinya, Iya. terus nggak bisa lama atau Iya. ya gitu kan. Ada editansil, peltu, ya kan, nempel metu. Ya itu paling Nempel sering, metu. paling sering orangnya itu salah satu penyebabnya adalah karena stres gitu kan. Ya, stres. Stres, jadi kayak gugup terlebih dahulu kayak gitu. Nah, dengan adanya berolahraga, endorfin yang keluar, itu dia memberikan rasa gembira. Rasa gembira. Endorfin. Jadi Hormonnya apa berarti itu? Endorfin. itu agak bikin emosi kalau kayak gini. Iya emang, ibu jangan emosi. Ibu kan baru menjelaskan ini dari buku kan, based on book kan, Iya, belum betul. based on experience kan. Boleh pulang nggak ini saya? Atau jangan-jangan dibisikin sama yang berpengalaman? Jadi gitu ya. Jadi dengan endorfin keluar, kita gembira dalam melakukannya, Ya. sehingga itu nanti akan mempengaruhi dari frekuensi. Frekuensi. Frekuensinya Dan kita itu ada. ada impotensi gitu. Jadi kita ketika melakukan hubungan seksual jadi ikutan bahagia dalam keadaan bahagia gitu. Terus balik lagi ke kebugaran jasmani. Tadi kan kita jadi punya energi tambahan untuk melakukan aktivitas lain atau pada kondisi darurat gitu kan, selain pada aktivitas utama kita gitu. Nah, kalau dalam berhubungan seksual ya frekuensinya jadi lebih lama karena Lebih dia lama. punya kebugaran. Durasinya lebih lama. Yes, kayak gitu kekuatannya. Jadi makanya juga harus iya. bugar ya. Harus bugar. Harus bugar. Nah, itu kaitannya Nanti, dengan seksual. ya, keharmonisan rumah tangga juga dijaga bro, itu terjaga. Terjaga. Dengan durasi yang lama, jadi ya tau lah ya. Iya. Oh bro, Ini ada pertanyaan bro. ini. Pertanyaan. Yes, ada pertanyaan pertanyaan dari tuh. Firman. Firman lagi. Baru Firman lagi nih. Dokter Vike, hubungan seksual suami istri itu sebaiknya berapa kali dok periodenya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akan berpengaruh dengan kebugaran atau kesehatan jiwa dan raga? Nah, itu pertanyaan dari Nah, Mas dari Firman. Firman. Dia kan mutasi jauh tuh dok. Iya. Jadi dia harus tahu nih ilmunya seperti apa. Karena bakal LDM ya kayaknya long distance marriage ya. Bakar LDR ini, Bung Ya, Firman tahu ini. sendiri kan pulangnya jarang. Kalau kita ngomongin hubungan seksual yang Sebaiknya suami berapa istri kali? udah lama ya, bukan yang pengantin baru. Kalau pengantin baru beda cerita Ya, ya, udah lama. gitu kan. Kalau udah yang lama seminggu 3 kali itu adalah untuk proses maintenance. Seminggu 3 kali. Ya, Seminggu itu 3 kali, periodenya. seminggu Seminggu 3 3 kali. Bapak David berapa kali? Ada kalau Bung David. Bung Devi, terkait hubungan seksual ini sebetulnya Seperti kita melihatnya dari segi usia. Ya. segi usia. Segi usia, kalau usia sekian Excited. Gak gitu dong. Gimana? Ini artinya memancing untuk kita gersek ya. Jadi Ya, gimana, Bu? Gimana? Gini ya, kalau sebetulnya kalau untuk yang kita bahas masalah seksual itu triknya untuk ketahan lama durasi seperti itu banyak masalah lah di luar. Jadi nanti pas saat kita datang ke rumah untuk mengatasi supaya tidak gitu terlalu cepat segala macam. Bayangkan masalah di luar.
Angkat masa di luar. Gak gitu, Bu. Gak gitu, Bu. Ketika nanti kita banyak masalah di luar, kita nggak bisa, oh ini sex education, ereksi, nggak bisa. Gitu. Dikiranya nggak ke situ masalahnya, Bu. Maksud saya utang di luar kita pada di saat kita mau. Oke, iya. Udah 18 plus aman. Udah usia-usia menikah. Kecuali Mas Maisen di sini. Dok, saya mau tanya lagi nih, Dok. Berdasarkan jangan lihat Dok. Oh, bukan, beda lagi. Based on pertanyaan itu. Kan otomatis kalau Mas Firman itu kan LDM. Oke. Iya kan? LDM. Bagusnya seminggu 3 kali. Ya. Ah, mengatasinya gimana, Dok? LDM, Dok, masalahnya, Dok. Mas Firman, kata hatimu sudah aku tanyakan, tenang. Yang LDR gimana seminggu 3 kalinya ini? Ya, Dok. Wah, ini. Itu kalau kan nanti prakteknya- berpengaruh pada kesehatan mental, Dok. Iya kan? Oke. Stres, terus ya kayak tahu Oh, sendiri. ini yang berpengalaman sudah tahu berbagai cara mungkin ya. Mereka sudah pengalaman. Barangkali ada tip. Kami nggak tahu makanya tanya. Kita nggak tahu ini. Bapak, Ibu, Bung sama Dok di sini kan lebih profesional. Hah, aku tidak tahu, aku bertanya. Oke, kalau misalnya kita nggak bisa ngomongin di quantity, akhirnya kita ngomonginnya ke quality. Jadi ketika Bang Oke. Firman yang LDM ini ya, yang mutasi kemana? Ke seberang lautan. Ke seberang ya, jauh banget gitu. Susah tuh pulangnya tuh. Sekalinya pulang itu harus maksimalkan gitu. Oh, dimaksimal. Iya kan? Jadi ketika pulang itu harus dimaksimalkan gitu. Iya, Sebulan. Ya kalau sebulan. Kalau ketika mau pulang ada penugasan. Tapi intinya bisa dialihkan ya. Bisa dialihkan dengan hobi, bisa. dengan aktivitas lain, Bisa banget. fitness gitu ya. Sepeda. Iya, teorinya seperti itu. Emang Bapak bisa? Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ini kata hati teman-teman. Saya lanjutkan ke Dokter Vike kan, biar bisa mengatasi hal tersebut, ya kan? Yes. Lanjut bro, tanya lagi bro. Jadi ini Aku masih membayangkan soal ini. Gimana cara dapetin kebugaran ini? Oke, cara mendapatkan kebugaran ya. Kebugaran, ya. Kebugaran jasmani dalam konteks seksual itu olahraga sih salah satunya. Olahraga. Oke, ini cocok nih kita udah baju olahraga ini. Iya, habis Iya, ini kita tinggal udah. lari ke lapangan basket aja kan. Langsung abis ini kita lari. Iya. Lali bukan lari. Iyalah. Olahraga itu penting banget Penting ya? Oke. Jadi ada bedanya kalau olahraga intensitas sedang, ringan, berat itu beda macam-macamnya. Tergantung kita tujuannya mau apa. Jadi sebelum berolahraga pun selain untuk kebugaran jasmani kita juga harus tentukan dulu. Oh kita olahraga mau menurunin berat badan atau oh aku mau bikin shape tubuhnya lebih bagus. Nah itu harus dicari tahu lebih lagi gitu karena setiap olahraga ada manfaatnya atau tujuannya masing-masing. Tapi secara lingkup luasnya adalah yaitu untuk menaikkan kebugaran jasmani gitu. Itu bro, kebugaran jasmani. Nah dari unit kesehatan sendiri, dari Bung Devik atau Bu Dokter, seperti apa unit kesehatan menyediakan kebugaran untuk insan kereta api atau pegawainya? Bisa mendorong insan KAI ini bisa tetap bugar. Itu ada tetap bugar. kiat-kiat atau ada program nggak Betul, dari ada unit program kesehatan nggak itu? Ya, di kita ini di lingkungan PT Kereta Api khususnya di Daup 4 Semarang ini kita menyediakan yang namanya ruangan fitness center. Oh ada ruang fitness center? Ya, kita menyediakan itu ruangan lokasinya? fitness center. Lokasinya ada di kantor Daup di Tamrin. Jadi untuk pekerja-pekerja yang memang membutuhkan untuk berolahraga, kita fasilitasi ada ruangan fitness center. Disediakan di sana alat-alat semua data. Nah, selain itu juga kita dalam seminggu sekali itu kita ada program senam bersama. Ada program senam pagi di hari Jumat ada ya? senam setiap pagi Jumat, kita tiap Jumat senam pagi. Fitness center kita buka tiap hari bagi Setiap yang berminat hari. segala macam. Setiap hari. 24 jam. Pun yang mau pakai silakan. 24 jam? 24 jam. 24 jam. Iya, saya pernah malam-malam di sini. Bu. Malam-malam juga Iya, di sini. malam-malam. Cuma buka Fitness. aja, enggak jadi. Gelap sendiri lagi. Udah. Tutup lagi. Kirain fitness sampai Nggak jadi. malam-malam. Kalau malam itu Oke. beda, olahraganya lebih ditanyakan lagi kepada masyarakat. Iya, iya. Selain Jadi fasilitas-fasilitas itu, Bung. Dok.
ada program lain ya? Seperti kasih apa kayak vitamin atau apa? Ada nggak sih dari unit kesehatan itu? Oh iya. Kalau dari unit kesehatan itu ada program rutin untuk pemeriksaan kebugaran ya. Salah satunya kemarin, barangkali di sini ada ya, Mas Agung kayaknya kemarin ikutan juga. Mas Agung. Mas Agung. Jadi ikutan program kebugaran, jadi pemeriksaan kebugaran di Karena kurang bugar itu dok. Karena jadi apa nggak itu? cuma yang kurang bugar aja, semua pegawai, pegawai. terutama yang Soalnya saya lihat kemarin ada nama-nama anak-anak kurang bugar. Enggak, artinya kalau yang untuk cek kebugaran itu bukan bermaksud mereka tidak bugar. Bukan tidak bugar ya. Karena kita memang mengawasi untuk teman-teman yang lain, karena bertahap juga nanti seperti itu. Kita memantau kebugaran mereka. Kita cek kebugaran mereka juga, kita kasih juga vitamin, kita berikan vitamin pada teman-teman semua di lapangan. Ya. Semua insan PT Kereta Api yang ada di Daup 4 Semarang kita berikan vitamin. Dan kita pantau terus kebugarannya dan kita sediakan ruang fitness center. Oh, ada ruang fitness center. Lagi bisa digunakan untuk seluruh pegawai ya atau insan. Pegawai, seluruh pegawai. Bro, waktu sudah menunjukkan makan siang. Maksudnya udah menunjukkan waktu kita terbatas bro di sini bro. Jadi padahal obrolan kita masih seru nih. Saya masih harus bertanya dengan Dokter Vike karena keterbatasan waktu ya udahlah ya kita nanti japri aja ya dok ya. Oke, kita di ujung acara. Keterbatasan waktu. Mau nggak mau lah ya bro. Ya kita berdiri semua yuk. Berdiri dulu bro. Ya. Bung, berdiri, dok berdiri. Kita ucapkan terima kasih pada teman-teman yang udah hadir di sini ya. Yes. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa japri. Ada nomor kontaknya kan? Ada nomor kontaknya. Di bawah sini. Di bawah nanti ya, di bawah Jangan sini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Nanti info sepur. Info sepur. Nanti bisa lihat kita di siaran sini, ulang kita ya di sana. Betul, info sepur. Kita bukan apa-apa kalau tanpa penonton, tanpa kalian semua. Dan kita ucapkan terima kasih banyak. Saya Febri Herdianto. Saya Johan Antosenio Samarang. Sampai jumpa lagi di Sampai jumpa lagi di acara ngobrol sekarang. Kita boleh nyanyi bersama. Saya lagi tinggalkan cerdas. Awal ku melihat, ku yakin ini bukanlah yang biasa. Mengagumkan, melemahkan aku melihat tatap matanya. Garis tawanya, waktu
Sarangyo.